Kashin Koji pergi mencari para biju yang tersisa. Mereka khawatir jika para biju tersebut disalahgunakan. Hal yang sama juga dilakukan desa Konohagakure, Sunagakure, dan Kirigakure. Mereka membuat kesepakatan untuk membuat tim khusus dalam menjaga atau mencari para biju yang tersisa. Konohagakure mengutus Shikadai beserta timnya, dan didampingi oleh Sarada. Sedangkan desa Sunagakure dipimpin oleh Shinki dan rekan timnya. Tapi mereka semua kesulitan mencari keberadaan biju di tempat yang berbeda. Sebab pada saat Naruto melepaskan para biju dahulu, Naruto tidak mau tahu kemana mereka bersembunyi, sebab itulah Naruto membiarkan kebebasan untuk para biju kemanapun mereka pergi. Dan dengan alasan itu para shinobi sangat kesulitan. Berbeda halnya dengan Boruto, dia sudah mengetahui lokasi keberadaan Shukaku yang sedang diculik. Saat itu Boruto menggunakan Doujutsu Byakugan milik Momoshiki untuk mencari keberadaan ekor satu itu. Boruto yang sudah menemukan lokasinya, lantas langsung pergi. Setibanya sampai di tempat lokasi yang dicurigakan Boruto, dia turun bersama Kashin Koji dan elangnya. Tempat yang sangat gelap dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat itu Kashin Koji bertanya, "Jadi kau sudah merasakan hawa keberadaan Ichibi? Tapi tempat macam apa ini Boruto? Aku sama sekali tidak tahu di mana kita berada." Mendengar itu Boruto menjawab, "Ya, ini adalah tempat di mana aku merasakan cakra Shukaku terakhir kali, dan aku yakin kita bisa menemukan jawaban." Saat Boruto dan Kashin Koji menyelusuri tempat itu, ternyata ada beberapa Sumeaka yang sedang bersembunyi dan menunggu kehadiran mereka. Melihat itu, Kashin Koji berkata kepada Boruto, "Aku rasa kau benar. Sepertinya ini tempat yang cukup menarik, bahkan Sumeaka sudah disediakan di tempat ini untuk menjamu kehadiran kita." Boruto yang melihat kehadiran para Sumeaka tersebut, langsung menebas tubuh mereka semua hingga terbelah menjadi dua bagian. Melihat itu Kashin Koji berkata, "Aku rasa itu terlalu kasar untuk kalimat pembuka untuk mereka." Setelah Kashin Koji berkata seperti itu, dia mengikuti Boruto untuk menelusuri tempat itu. Saat itu, Boruto melihat ada beberapa pasir yang berserakan di tempat tersebut. Saat itu Boruto berkata, "Aku rasa ini benar tempatnya, ini adalah Shukaku, tapi aku tidak melihat apapun di sini, dan juga tidak merasakan hawa keberadaannya." Saat Boruto mengatakan itu, tiba-tiba Momoshiki berkata di dalam bawah sadarnya. Saat itu Momoshiki berkata, "Jangan terlalu cepat berkata seperti itu, nak. Coba pelan-pelan kau lihat di sudut atas sana, itu ada semacam kekai yang tidak bisa dilihat oleh siapapun dan dirasakan oleh siapapun. Aku rasa, ekor satu ada di balik kekai tembus pandang itu." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, Boruto tiba-tiba mengaktifkan tanda karma yang ada di tangannya. Kashin Koji yang melihat itu berkata, "Karma? Untuk apa kau melakukan di tempat ini? Apakah ada musuh yang akan datang?" Mendengar itu, Boruto tidak menjawab apapun dari pertanyaan dari Kashin Koji. Dan Boruto mengangkat tangan kanannya yang sudah diaktifkan oleh tanda karma, dan benar, ternyata Boruto dapat menyerap kekai, dan Boruto berhasil menyerap penghalang tersebut dengan karmanya, dan melihat Shukaku sedang dalam kurungan rantai, dan cakranya sedang diserap oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah jelmaan Kyuubi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Kashin Koji yang melihat itu langsung menggunakan jutsu apinya ke arah tubuh jelmaan Kyuubi tersebut, agar dia tidak menyerap cakra Shukaku lebih banyak lagi. Setelah Kashin Koji menggunakan jutsu api, dan kembali mengeluarkan jutsu minyak dan memercikan jutsu itu ke arah tubuh jelmaan Kyuubi tersebut, dan mengaktifkan jutsu katak api, sontak seketika itu terjadi ledakan api yang membara. Saat Kashin Koji mencoba mengalihkan jelmaan Kyuubi itu, Boruto dengan sigap langsung mencabut rantai raksasa yang mengikat tubuh Shukaku. Saat itu Shukaku berkata, "Boruto, aku tidak percaya kau datang ke tempat ini dan menemukanku." Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak percaya kau masih mengenalku setelah Zeno diaktifkan." Saat itu Shukaku membalas, "Zeno? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti sama sekali." Setelah itu, Boruto menjawab, "Nanti saja kita berbicara. Saat ini kita harus pergi dari makhluk aneh itu, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu apa yang sudah terjadi hingga sampai saat ini."
Setelah Boruto berkata seperti itu, dia membuka portal dimensi miliknya, dan membawa Shukaku pergi dari jelmaan Gyuubi tersebut. Kashin Koji yang melihat Boruto sudah bergerak, dia juga menggunakan Kuchiyose pembalik, dan mereka pergi ke markas miliknya, meninggalkan jelmaan Gyuubi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Setibanya di markas Boruto yang ada di dimensi lain, Shukaku langsung panik melihat Sasuke yang terkekang oleh Shinju. Saat itu Shukaku berkata kepada Boruto, "Hei, ada apa ini Boruto? Kenapa Uchiha itu terkekang dalam pohon itu? Apa yang sudah terjadi sebenarnya pada dia? Aku rasa itu masalah serius." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku bersyukur kau tidak terkena efek apapun dari Zeno yang mengubah takdirku, dan sepertinya kau masih ingat dengan namaku." Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Apa yang sudah terjadi sebenarnya Boruto? Bahkan aku tidak mengenal siapa yang menculik diriku. Awalnya aku kira dia adalah Uchiha Sasuke, tapi setelah aku melihat dirinya yang sedang terkekang oleh pohon itu, aku jadi merasa kalau bukan dia yang menyerangku sebelumnya. Bahkan jika kau terlambat ke tempat tadi, aku rasa aku sudah mati, bukan hanya cakraku yang dihisap olehnya, tapi jiwaku." Sederhananya, apa yang dia lakukan dia, seolah-olah ingin membuatku bergabung dengan tubuh aslinya. Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku akan menjelaskan singkat padamu." Saat ini, Gyuubi yang dimiliki Jigen atau Otsutsuki Ishiki sudah memecah. Mereka sekarang sudah berevolusi menjadi manusia, dan memiliki 4 wujud yang berbeda. Aku rasa apa yang dia lakukan padamu, ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat setelah memeras habis cakramu. Dan bukan hanya kau saja, tapi biju yang lain akan menjadi targetnya. Jika ini terus dilakukan, kalian semua akan mati seperti Kurama milik ayah dahulu. Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Aku tidak percaya hal buruk seperti itu sudah terjadi sebelumnya. Bahkan para biju kami sekalipun diincar oleh pecahanan Gyuubi tersebut. Tapi, aku masih belum paham apa yang kau sebut Zeno tadi." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Baiklah jika kau ingin tahu, singkat cerita dunia saat ini sudah ditukar oleh seseorang bernama Eida. Kebenaran tentangku benar-benar berbeda dari apa yang kau ketahui. Saat ini, aku telah dituduh oleh kelima Kage kalau aku sudah membunuh Nanadaime. Mungkin aku akan mempersingkatnya, Boruto yang kau kenal sebelumnya sudah diubah takdirnya oleh seseorang menjadi penjahat kelas tinggi, bahkan Paman Sasuke terkena imbasnya karena dia membelaku. Jutsu Zeno itu telah meracuni otak semua manusia yang ada di bumi ini, dan menulis semua di kepala mereka kalau diriku adalah pembunuh Hokage. Padahal ayahku masih hidup sampai saat ini, hanya saja ada yang menyembunyikan dirinya. Tapi itu tidak penting Tuan Shukaku. Aku harap untuk sekarang, kau bisa bersembunyi di tempat ini. Aku khawatir mereka akan mengejarmu lagi. Dan saat ini aku akan mencari sisa biju lain untuk diselamatkan dari kejaran jelmaan Gyuubi tersebut." Setelah Boruto berkata seperti itu, Kashin Koji muncul dengan menggunakan jutsu pembaliknya setelah kabur dari jelmaan Gyuubi tersebut. Saat itu Kashin Koji berkata, "Aku sudah berhasil kabur darinya. Hampir saja, jika aku telat sedikit pun pergi dari tempat itu, aku rasa aku akan mati untuk yang kedua kalinya. Tapi aku sudah bisa memastikan kalau dia tidak mengikutiku." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Jadi apakah kau sudah meletakkan pelacak itu sebelum kau pergi darinya?" Mendengar itu, Kashin Koji menjawab, "Ya kau benar. Karena itu aku sedikit lama menyusulmu tadi. Aku sudah berhasil meletakkan katak mata-mata berukuran kecil di tubuh jelmaan Gyuubi itu. Aku rasa, kita sekarang tidak akan kesulitan untuk menghentikan dirinya kapanpun." Mendengar itu, Boruto berkata, "Bagus Paman. Prioritas kita sekarang adalah memindahkan para biju ke tempat ini, bahkan aku tidak yakin masing-masing desa bisa melindungi mereka dari ancaman jelmaan Gyuubi tersebut." Setelah mendengar itu, Shukaku berkata, "Ya kau benar-benar anaknya Naruto. Aku tidak ada sedikit pun ragu akan hal itu Boruto. Jika kau mau, aku dapat membagikan kekuatanku padamu untuk mencari para biju yang lain agar kau tidak kesulitan."
Mendengar itu, Boruto menjawab, "Sebelumnya aku berterima kasih padamu Shukaku, karena kau masih mengenalku sama seperti sebelumnya. Aku akan berjanji akan melindungi kalian sama seperti bagaimana ayahku menjaga keberadaan kalian." Mendengar itu, Shukaku membalas, "Ya, aku akan mendukungmu dari sini. Sebab aku berhutang budi pada Naruto yang melepaskanku dari jeratan Gedomazo." Setelah Shukaku berkata seperti itu, dia memberikan kekuatannya pada Boruto. Sekedar info, manga Boruto terbaru akan rilis tanggal 20 bulan ini, dan sekedar info lagi. Untuk tahun 2024 hampir bisa dipastikan kalau anime Boruto tidak akan tayang sepenuhnya, dan dikabarkan akan tayang kembali pada tahun 2025, jadi untuk mengisi kekosongan tersebut, admin akan berusaha untuk menghibur kalian. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke kontennya, let's go. Boruto dan Kashin Koji berhasil menyelamatkan Shukaku dari jelmaan judi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Saat itu Boruto memindahkan Shukaku ke markas yang ada di dimensi Momoshiki. Dan singkatnya Boruto sudah menjelaskan panjang lebar apa yang sudah terjadi saat ini, termasuk adanya Zeno yang diaktifkan dan Kyuubi baru milik Ishiki yang memecah dirinya menjadi 4 bagian. Saat itu Shukaku merasa berterima kasih kepada anaknya Naruto itu, sebab jika saja Boruto terlambat sedetik saja, maka bisa dipastikan nasibnya sama seperti Kurama, yaitu mati. Boruto yang mendengarkan ucapan terima kasih yang dilontarkan ekor satu itu, dia merasa kalau itu bukan hal yang istimewa. Dia hanya menjalankan apa yang sekiranya ayahnya lakukan juga, yaitu menyelamatkan keberadaan Biju dari segala macam ancaman apapun itu. Mendengar itu, Shukaku menawarkan cakra atau kekuatan miliknya, agar Boruto bisa mencari keberadaan Biju yang sudah tersebar di dunia ini. Mendengar itu Boruto berkata, "Jika kau tidak keberatan aku akan menerima itu Tuan Shukaku. Aku rasa jika aku mendapatkan sedikit kekuatanmu, akan sangat membantuku ketika harus kembali dipaksa bertarung, apalagi melawan para pecahan jelmaan Kyuubi tersebut. Tapi sebelum aku menyelamatkanmu, para pemimpin desa berupaya untuk melacak cakra dan keberadaanmu saat ini, tapi seperti yang kau tahu, kita sedang berada di dalam dimensi milikku, jadi aku harap, jika ada yang menghubungimu, termasuk Paman Gaara, jangan beritahukan lokasi ini pada mereka, sebab jika mereka tahu, akan tercipta konflik baru bagi mereka yang mengejarku." Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Aku tidak percaya hal buruk dan menyedihkan ini terjadi pada dirimu Boruto. Tapi aku tahu, kau adalah anak Naruto. Dahulu ayahmu telah membebaskan kami dari segala macam kekangan yang ada di dunia ninja ini. Sebab itulah, aku akan percaya padamu, dan aku akan melakukan apa yang kau minta sebelumnya." Setelah Shukaku mengatakan itu, dia memberi cakra miliknya sedikit kepada Boruto dan berkata, "Jika kau memiliki sedikit cakra dariku, kau akan lebih mudah untuk mencari para Biju lain. Sebab kami semua saling terhubung. Tapi setelah Kurama mati, dan Naruto menghilang, kami tidak dapat memiliki akses lagi seperti dahulu, dan jika kau bertemu para Biju, mereka tidak akan menyerangmu dan mereka akan langsung tahu kalau kau adalah titipan dariku." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Terima kasih Shukaku, aku berjanji akan melindungi keberadaan kalian semua, dan semuanya akan baik-baik saja mulai saat ini. Aku sudah merasakan cakra yang besar di dalam tubuhku yang barusan kau berikan, dan dengan ini, secara tidak langsung, aku terhubung denganmu di alam bawah sadarku. Jadi sebab itu, aku mohon bantuanmu untuk menemukan para Biju lain, salah satunya adalah Hachibi. Aku juga bisa mendengar apa yang dikatakan para kage itu, kalau yang menghilang saat ini adalah Hachibi dan Nibi ekor 2. Aku akan mencari mereka terlebih dahulu sebelum menyelamatkan yang lain." Mendengar itu, Kashin Koji berkata, "Jadi apa rencanamu Boruto? Apakah kau dapat melihat atau merasakah dari keberadaan Biju yang menghilang itu? Aku rasa seperti yang kau katakan, kelima kage tidak akan diam terhadap situasi ini, dan aku rasa mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, yaitu mencari keberadaan Biju."
Jika kita bertemu dengan para shinobi itu, akan merepotkan bagi kita harus kembali dipaksa bertarung yang sebenarnya bukan itu tujuan kita. Boruto yang mendengar itu berkata, "Ya kau benar. Bahkan desa Konoha sudah mengutus para shinobinya untuk mencari mereka. Aku rasa kita harus berhati-hati dalam melangkah mulai dari sekarang." Di sisi lain, Kawaki sedang melakukan pertempuran yang serius melawan kedua jelmaan Kyuubi. Walaupun dirinya dan Mitsuki berhasil menjauhkan mereka berdua dari area desa, tapi sekarang situasi semakin sulit, sebab rencana mereka berdua gagal, yaitu memisahkan para kedua jelmaan Kyuubi tersebut. Kawaki sedang berupaya mencoba mengalihkan jelmaan Kyuubi yang memiliki rupa seperti bak, agar dirinya bisa bertarung satu lawan satu. Mitsuki yang menyadari rencana Kawaki, dia memaksa jelmaan Kyuubi perempuan untuk mengikuti dirinya. Mitsuki kembali mengaktifkan Sage Mode, dan mengikat jelmaan Kyuubi itu dengan kekuatan kedua tangannya yang dapat melentur dan mengikat mati jelmaan tersebut. Setelah itu, Mitsuki membawa kabur dan menjauh dari Kawaki, agar mereka bisa bertarung satu lawan satu. Melihat Mitsuki yang sudah menyeret paksa jelmaan Kyuubi yang memiliki rupa seperti wanita, Kawaki sedikit membantu Mitsuki. Kawaki mengaktifkan Doujutsu Ishiki dan mengeluarkan batang besi dan menusuk tepat di kedua kaki jelmaan Kyuubi itu, sehingga dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Setelah Kawaki melakukan itu, tiba-tiba jelmaan Kyuubi yang memiliki rupa seperti bak berkata, "Aku rasa kami akan menuruti kemauanmu Otsutsuki Kawaki, kami sangat bahagia ketika bertarung dan memiliki hasrat. Sebentar lagi, bagian dariku akan datang ke tempat ini. Aku rasa kau bisa mengucapkan salam perpisahan dengan rekanmu, karena tidak lama lagi dia akan mati, dan aku rasa kau juga mengetahui hal itu, benar begitu bukan Otsutsuki Kawaki?" Mendengar itu, Kawaki berkata, "Aku rasa kau yang harus mengkhawatirkan dirimu dasar sampah. Aku rasa karena ulah campur tangan kode ke tubuh monstermu ada baiknya juga, aku bisa mengerti apa tujuan utama kalian sebenarnya, dan sederhananya kalian bisa menjawab apapun dari pertanyaanku dengan wujud manusia yang menjijikan itu. Sebelum kita saling membunuh, aku ingin bertanya padamu, apakah masih ada Otsutsuki lain yang belum turun atau muncul ke bumi ini?" Mendengar itu, jelmaan Kyuubi menjawab, "Bahagia mendengarkan mulut lancangmu Otsutsuki Kawaki. Tapi jika kau ingin tahu, aku akan menjawabnya, tapi setelah kau mati." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Aku akan dengan senang hati merubah wujud monster menjijikanmu seperti sebelumnya. Tapi aku harap kau jawab pertanyaan sederhanaku barusan, ada atau tidak?" Mendengar itu, jelmaan menjawab, "Baiklah, aku akan menuruti perintahmu." Aku menjawabnya, "Iya." "Aku rasa kau akan melihat wujud mereka sebentar lagi setelah kami dipecah oleh tangan nakal Code." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Aku rasa itu menarik. Apa setelah kalian dipecah dan berubah menjadi makhluk ini, akan membuat kalian akan dikunjungi oleh Otsutsuki lain. Tapi apapun itu, aku berterima kasih kau telah menjawabnya. Jadi tugasku saat ini bukan hanya untuk menghancurkan kalian saja, tapi ada tamu yang masih belum datang atau turun ke bumi ini ya, benar begitu sampah? Tapi apapun itu, aku akan melenyapkan kalian semua." Di sisi lain, Gaara dan Darui yang sedang berbicara serius tiba-tiba mendapatkan laporan. Saat itu Anbu dari Sunagakure berkata kepada Gaara, kalau mereka dapat merasakan hawa keberadaan Shukaku walau hanya sebentar. Dengan hal itu, mereka yakin kalau Shukaku baik-baik saja, dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Aku rasa itu kabar yang cukup baik. Tapi sangat disayangkan kalau kalian tidak dapat merasakan cakranya. Jika saja kalian tahu keberadaannya, aku rasa kita dapat mengetahui informasi terbaru darinya." Mendengar itu Gaara menjawab, "Aku juga dapat merasakan cakranya walau hanya sesaat. Tapi aku masih belum cukup tenang dengan hal itu. Jika dia baik-baik saja saat ini, pasti dia akan segera menghubungiku. Tapi ada sedikit yang mengganjal buatku, aku merasakan kalau Shukaku tidak ada di dunia kita sekarang. Aku rasa lebih tepatnya dia sedang berada di dimensi lain dari kita.
dan juga saat aku merasakan hawa keberadaannya, aku mencoba menghubungi dirinya, tapi dia menolak secara sadar. Aku rasa walaupun saat ini dia baik-baik saja, tapi apa alasan dia untuk menolak panggilanku? Aku rasa ada sesuatu yang terjadi padanya. Mendengar itu, Shikamaru menjawab, dimensi lain katamu, bagaimana mungkin makhluk sebesar dirinya dapat berpindah dengan portal dimensi? Dan juga aku rasa itu bisa saja benar, sebab jelmaan Jiubi yang satunya lagi masih belum menunjukkan keberadaannya. Mendengar itu Gaara menjawab, aku rasa bukan hanya dia, aku bisa memasukkan nama Boruto yang melakukan hal itu. Tapi semua itu hanyalah asumsi belaka saja, tapi aku benar dapat merasakan hawa keberadaannya, dan dia sedang bersama seseorang, dan seseorang itu yang membuatku penasaran. Kata kepada Shikadai tentang Shikamaru yang memerintahkannya dengan mendadak untuk mencari keberadaan para biju bersama shinobi lain. Saat itu Sarada menceritakan betapa rumitnya hubungan dirinya dengan ayah Shikadai itu, dan Sarada merasa terpaksa harus menuruti misi ini karena Shikamaru sudah menjadi Hokage bagi Konoha, sebab perintahnya adalah mutlak. Mendengar itu, Shikadai bertanya, apa yang membuatmu merasa terganggu harus melakukan misi ini Sarada? Aku ingin tahu. Aku rasa kau adalah orang yang rasional, tapi aku minta maaf jika ayahku terus memperlakukanmu seperti itu. Sebab dari apa yang kulihat sebagai anaknya, dia benar-benar merasa terpukul sejak kematian Nanadaime Hokage dan menghilangnya ayahmu saat situasi rumit silih berganti. Dan aku lihat dari kejadian itu membuat dirinya seperti orang temperamental yang mementingkan keamanan desa walau dengan cara apapun. Mendengar itu, Sarada membalas, ya aku tahu itu, aku bukanlah tipe orang pendendam, tapi aku ingin bertanya sedikit padamu Shikadai. Saat itu kau dan Inojin menjadi saksi kunci saat melihat ayahku bersama Boruto meninggalkan desa? Apakah saat kau melihat itu ada yang mengganjal buat dirimu? Seperti ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di pikiranmu? Apakah benar kau yakin menganggap ayahku dan Boruto adalah sebagai pengkhianat desa? Mendengar itu Shikadai membalas, maaf Sarada, aku harus mengatakan apa yang kami lihat saat kejadian 3 tahun lalu itu? Dan aku mengatakan sejujurnya pada saat kami dimintai jawaban dari para Kage, dan juga aku tidak punya kapasitas mengatakan Paman Sasuke sebagai pengkhianat. Tapi untuk Boruto, aku tidak memiliki keraguan sama sekali untuk mengatakan dia adalah pembunuh Nanadaime Hokage kita. Mendengar jawaban dari Shikadai, Sarada berkata dalam hatinya, aku tidak percaya efek Zeno itu benar-benar membuat orang tidak mengingat apapun. Bahkan dia tidak memiliki ingatan lagi dengan Boruto, benar-benar kekuatan yang mengerikan. Tapi aku semakin penasaran, mengapa hanya aku dan Sumire saja yang tidak terkena efek Zeno. Pasti ada kelemahan di balik jutsu Eida itu. Melihat Sarada melamun setelah mendengarkan jawaban darinya, Shikadai berkata, apa kau sedang memikirkan sesuatu Sarada? Apa kau tersinggung dengan jawabanku? Kalau begitu aku minta maaf. Aku sama sekali paham perasaanmu yang harus menerima kabar kalau ayahmu harus diseret oleh masalah Boruto, yang membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat desa. Aku harap Paman Sasuke bisa menjelaskan alasan mengapa dia membantu Boruto saat kami menangkapnya 3 tahun yang lalu. Mendengar itu, Sarada menjawab, bahkan aku saja tidak tahu alasan mengapa semua itu terjadi. Tapi terima kasih Shikadai, dengan aku berbicara denganmu membahas hal tadi, membuatku sedikit lebih baik dan mencoba mengerti Hokage ke-8 dan memahami atas ucapannya. Semoga saja hubungan kami bisa membaik ke depannya. Tapi tiba-tiba pada saat mereka berbicara di tengah perjalanan untuk mencari keberadaan Biju, Kakashi datang menghampiri mereka berdua. Melihat itu Shikadai berkata, Rokudaime Hokage, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya kau ditugaskan untuk memperkuat keamanan desa? Kakashi membalas, aku rasa percakapan kalian tadi cukup menarik, benar begitu Sarada? Maaf membuat kalian kaget atas kehadiranku. Shikamarulah yang memerintahkanku untuk mengawasi dan menambah pasukan untuk menyelamatkan para biju. Sebab aku dahulu pernah melihat wujud mereka semua, dan aku harap mereka masih mengenaliku.
jika kalian datang ke sana seorang diri, aku rasa mereka akan menyerang kalian tanpa basa-basi. Sebab hanya Naruto lah yang dapat mengendalikan mereka semua, tidak ada yang bisa kecuali dia." Mendengar itu Sarada menjawab, "Jadi bagaimana dengan desa? Apa kau yakin meninggalkan Konoha dengan situasi darurat seperti ini?" Rokudaima Hokage. Mendengar itu, Kakashi membalas, "Baiklah, aku akan jujur pada kalian berdua. Saat ini potensi Konoha akan hancur sangat besar sekali persentasenya. Sebab itu, Shikamaru membuat dua pilihan yang cukup tidak enak untuk didengar. Jika Konoha hancur, dan sebagian besar shinobi mati, maka harus ada yang selamat dari Konoha, dan alasan itulah aku ada di sini bersama kalian." Mendengar hal gila itu dari mulut Kakashi, Sarada dan Shikadai kaget dan panik mendengarnya. Saat itu Shikadai berkata, "Jadi ayah berbohong padaku sebelumnya? Saat dia memerintahkanku dalam misi ini, dia meyakinkanku kalau situasi Konoha masih terkendali walau adanya ancaman para jelmaan Kyuubi tersebut. Aku tidak percaya harus mendengarkan kabar buruk itu dari Rokudaima Hokage." Mendengar itu, Sarada menjawab, "Bagaimana dengan Kawaki? Apakah dia baik-baik saja melawan para jelmaan Kyuubi tersebut? Apa yang ku dengar sebelum menjalankan misi ini, hanya dia yang diutus Hokage ke-8 untuk menghadang para jelmaan Kyuubi itu. Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya?" Mendengar itu, Kakashi membalas, "Terakhir aku mendengar kabar Kawaki, dia sedang bertarung bersama Mitsuki untuk menjauhkan para jelmaan Kyuubi tersebut dari batas area desa. Dan kabar buruknya, Mitsuki terluka cukup parah untuk mengalihkan perhatian monster itu untuk menjauh dari desa. Dan mengenai Kawaki, dia memberikan pesan kepada Shikamaru, kalau dia cukup kerepotan melawan mereka, sebab cakra musuh tidak ada batasannya." Mendengar itu, Sarada membalas, "Aku akan mengatakan sesuatu yang akan membuat kalian benci mendengarnya. Jika situasi darurat tidak bisa dihindarkan yang ada di desa, segera lepaskan status Boruto yang menjadi buronan desa. Dengan hal itu, aku yakin dia dapat membantu kita melawan para pecahan Kyuubi itu, dan hanya dirinya yang tahu bagaimana cara mengalahkannya." Mendengar itu, Kakashi membalas, "Boruto, Sarada, aku ingin bertanya padamu, mengapa kau terlalu membela Boruto yang sudah jelas membunuh Nanadaima? Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Mendengar itu, Sarada membalas, "Alasanku itu tidak terlalu penting untuk didengar. Tapi seperti yang kalian lihat, pada saat Code datang ke Konoha, dia berhasil mengusir Code dan pasukan Sumeakanya. Dan jika kalian memberikan pelonggaran sedikit padanya, aku rasa dia yang akan berbicara tentang hal apa saja yang sudah terjadi saat ini." Mendengar itu, Kakashi membalas, "Ya, mungkin pendapatmu sedikit masuk akal. Jika kau bertanya padaku tentang Boruto, aku masih belum mutlak percaya jika dia berhasil membunuh Naruto. Bahkan yang membuatku sedikit ragu kalau dia yang melakukan itu adalah tidak adanya jasad Naruto ditemukan. Kami hanya mendengarkan hal itu dari mulut Eida. Benar atau tidaknya aku tidak tahu, tapi daripada kita membahas hal itu, aku baru mendapatkan informasi pada saat kita berbicara sekarang. Kalau di arah utara, sebentar, kita akan menemukan salah satu biju berekor 3, jadi berhati-hatilah dan tetap waspada." Setelah Kakashi berkata seperti itu, mereka mengakhiri percakapan, dan segera bergerak lebih cepat menemui tujuan mereka. Pada saat yang sama, Boruto dan Kashin Koji juga sedang menuju ke tempat yang sedang dituju oleh Sarada dan yang lainnya. Saat itu Boruto mendapatkan kekuatan dari Shukaku, yang membuat dirinya bisa sedikit merasakan para cakra biju lain yang tersisa. Saat itu, Kashin Koji berkata, "Setelah kita berhasil menyelamatkan para biju dan memindahkan mereka semua, apa yang kau lakukan dengan monster berekor itu? Aku rasa tidak salah untuk meminta cakra dari masing-masing mereka. Sebab yang kita lawan saat ini adalah Kyuubi yang sudah berevolusi." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku akan menghentikan semua kejadian buruk ini dengan kekuatanku. Bahkan ayahku saat dia hampir mati melawan Ishiki, dia tidak pernah mengganggu para biju lain dengan meminta cakranya. Dan jalan itulah yang ingin aku tiru."
Singkat cerita, Boruto dan Kashin Koji sudah dekat dengan keberadaan Biju. Dan ternyata hal yang tidak disangka-sangka muncul. Kakashi dan Sarada beserta Shikadai dan beberapa shinobi lain juga sudah tiba di tempat Biju itu, dan mereka tidak bisa lepas dari sebuah takdir. Boruto pun berpapasan langsung dengan para shinobi Konoha itu. Melihat Boruto yang ada di dekat mereka, Kakashi langsung melontarkan serangan kepada Boruto dan Kashin Koji dengan menggunakan kekuatan Shiden. Boruto yang melihat serangan yang dilontarkan Kakashi, dia menggunakan Rasengan untuk menghadang serangan dari Shiden milik Kakashi itu. Sontak terjadi ledakan di sekitar mereka semua. Dalam dimensiku, tapi jangan terlalu berlebihan menghadapi mereka semua. Setelah Boruto berkata seperti itu, mereka berdua bergegas menuju tempat pertempuran antara Sanbi seekor 3 melawan shinobi dari desa Sunagakure. Melihat Boruto dan rekannya, Shinki terkejut. Melihat ekspresi Shinki saat itu, Boruto berkata, "Lama tidak bertemu Shinki, tampilanmu tidak berubah sama sekali." Mendengar itu, Shinki menjawab, "Boruto, sialan, mengapa kau juga ada di sini?" Setelah Shinki berkata seperti itu, dia memerintahkan para bawahannya untuk segera mundur terlebih dahulu, dan membiarkan dirinya berbicara pada Boruto. Saat itu Shinki berkata, "Aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu, mengapa kau melakukan hal bodoh dengan mengkhianati desa yang sudah memberikanmu tempat tumpangan yang baik?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Maaf saja. Aku datang ke tempat ini bukan untuk berbicara padamu, ada sesuatu yang harus kulakukan dengan Biju. Jadi aku harap kau bisa membawa pasukanmu pergi dari sini, atau sesuatu yang buruk terjadi, aku harap kau mengerti." Mendengar itu, Shinki langsung menggunakan jutsu pasir besinya dan melancarkan beberapa serangan kepada Kashin Koji dan Boruto. Boruto yang melihat serangan itu, langsung bergegas terbang ke arah langit dengan kekuatan Otsutsuki-nya, dan mengeluarkan jutsu Suiton berskala besar, dan menghanyutkan siapa saja yang ada di bawah dirinya. Bahkan Shinki terkena efek jutsu air dahsyat milik Boruto itu. Setelah Boruto mengeluarkan jutsunya, Kashin Koji menambahkan jutsu minyak katak dan jutsu api, yang membuat mereka semua terbakar. Melihat itu, Shinki menggunakan jutsu pasir besinya untuk menolong dan menyelamatkan para shinobi bawahannya, dan melempar mereka dari area pertarungan. Saat itu Shinki mengeluarkan sayap dari pasir besinya untuk berhadapan dengan Boruto. Saat itu Shinki membalas, "Aku semakin yakin kalau kau adalah orang yang menyebabkan keterpurukan di Konoha Boruto, tapi maaf saja. Aku akan menyeretmu dan menangkapmu hidup-hidup di sini dan akan kuserahkan kepada Hokage." Setelah Shinki berkata seperti itu, tiba-tiba Boruto menghilang, dan kembali muncul tepat di wajah Shinki. Shinki yang kaget melihat itu, langsung terkena tendangan keras dari Boruto sampai dia terpental jauh dan membuatnya pingsan. Para shinobi bawahan Shinki yang melihat itu, langsung panik dan ketakutan, sebab ketua mereka berhasil dijatuhkan. Saat itu Kashin Koji berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak mau mati, maka pergilah dari sini sekarang juga, dan bawa ketua kalian sebelum aku membunuhnya." Mendengar itu, mereka akhirnya mundur melawan Boruto dan Kashin Koji. Saat mereka semua sudah tidak ada di jangkauan Boruto, Kashin Koji berkata, "Aku rasa kau terlalu berlebihan melakukan hal itu kepada anak angkat Kazekage. Aku yakin setelah dia sadar nanti, dia akan melaporkan semuanya, dan statusmu akan semakin menguat sebagai kriminal tingkat tinggi." Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku tadi juga sudah meletakkan tandaku pada dia. Jika aku ingin pergi ke Sunagakure, aku bisa dengan cepat ke tempat itu. Sebelumnya aku dapat mendengarkan Kazekage berkata kepada Hokage, kalau ada tanda cakar code di sekitar desa mereka. Dan sebab itulah, aku akan berjaga-jaga, jika si bodoh itu kembali mencari ulah." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Jiwa naifmu memang tidak bisa menghilang sama seperti ayahmu, padahal mereka sudah membuatmu seperti orang yang selalu dikejar. Aku cukup kagum dengan itu." Mendengar itu, Boruto membalas,
Apakah kau lupa paman, semua yang terjadi saat ini di dunia, adalah sebab tangan nakal Kawaki? Sebab itulah aku rasa aku tidak menganggap satupun dari mereka adalah musuh yang kubenci. Daripada hal itu, kita masih punya urusan yang lebih penting terhadap ancaman dunia yang belum berakhir. Setelah berbicara seperti itu kepada Kashin Koji, singkat cerita mereka sudah sampai di tempat Sanbi berada, dan saat ini Boruto sedang berpapasan dengannya. Melihat itu, Sanbi berkata, "Rambut kuning. Apakah kau itu Naruto?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku bersyukur kalian masih mengenal nama itu, dan kau juga tidak terkena efek Zeno, tapi maaf Tuan Sanbi. Aku bukanlah Naruto, melainkan anaknya. Aku adalah Uzumaki Boruto, aku diperintahkan oleh ayahku dan Tuan Shukaku untuk menjemputmu dari tempat ini. Sebab dunia sekarang sedang dalam kondisi berbahaya, ada suatu ancaman yang tidak bisa kujelaskan sekarang yang berkaitan dengan kalian." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Kuchiyose di hadapan Sanbi, dan mengeluarkan Shukaku dalam versi wujud bayangan, tapi bukan tubuh aslinya. Melihat itu, Sanbi berkata, "Shukaku, sebelumnya aku tidak dapat menghubungimu dan Gyuki Shigurita itu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini?" Mendengar itu, Shukaku membalas, "Ikuti saja perintah anak itu, dia adalah Boruto, anak kandung dari Naruto. Saat ini kita para biju sedang dalam bahaya, jika kau tidak ingin mati, maka turuti saja perintahnya." Mendengar itu Sanbi membalas, "Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tapi pada saat aku tidak dapat terkoneksi dengan Gyuki dan dirimu, aku rasa memang ada sesuatu yang terjadi pada kita yaitu para biju. Dan juga, jika memang kau benar adalah anak Naruto, aku tidak perlu khawatir akan hal itu." Setelah Sanbi berkata seperti itu, Boruto membalas, "Aku akan memindahkan kalian terlebih dahulu ke dimensi lain milikku, agar keberadaan kalian bisa aman dari ancaman." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan membuka portal dimensi. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang datang dari atas langit. Dia adalah jelmaan Kyuubi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Melihat itu, Kashin Koji membalas, "Sepertinya kita kedatangan tamu yang sering kita bicarakan Boruto. Aku rasa kita akan mulai sesuatu yang merepotkan mulai dari saat ini." Melihat itu, Shukaku berkata, "Yaitu dia orangnya, dia adalah yang hampir menyedot habis cakraku sebelumnya. Aku harap kau harus berhati-hati Boruto." Setelah Shukaku berkata seperti itu, dia menghilang karena batas Kuchiyose-nya hanya sebentar. Tiba-tiba jelmaan Kyuubi itu langsung mengeluarkan jutsu api raksasa ke arah mereka semua dengan dilapisi bara api hitam. Melihat itu, Boruto berkata, "Api hitam itu adalah Amaterasu, berhati-hatilah paman." Setelah melihat jutsu itu mendekat, Kashin Koji membuat tembok raksasa untuk menghalang jutsu tersebut. Melihat itu, Boruto berkata kepada Sanbi, "Ayo cepatlah sedikit, aku harap kau masuk ke dalam dimensi itu." Tak lama Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba ada batang besi tajam menuju mereka semua dan berhasil merobohkan dinding milik Kashin Koji. Besi tajam itu mengarah tubuh Sanbi. Boruto yang melihat itu langsung memindahkan batang besi tersebut dengan jutsu Hiraishin. Setelah melakukan itu, portal dimensi milik Boruto tiba-tiba tertutup tanpa sebab. Melihat itu, Boruto berkata kepada Kashin Koji, "Aku yakin dia yang melakukan itu dengan Rinnegan-nya. Sialan, situasi semakin rumit dari apa yang kupikirkan. Sebab Sanbi belum berhasil kita selamatkan dari tempat ini." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Aku akan mencoba mengalihkan perhatiannya, agar dia tidak bisa menghilangkan jikukan ninjutsumu dengan Rinnegan-nya. Kita hanya punya waktu sebentar, jadi bersiaplah melakukan." Setelah Kashin Koji berkata seperti itu, tiba-tiba meteor raksasa jatuh dari atas langit dan sedang menuju ke arah mereka semua. Melihat itu, Boruto berkata, "Sialan, aku tidak percaya dia melakukan hal itu dengan mudah. Paman jagalah Sanbi, aku akan menghancurkan meteor raksasa itu dengan satu serangan."
Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan sedang menyiapkan jutsu Rasengan dalam ukuran yang besar dengan dilapisi elemen listrik. Saat Boruto melakukan itu, Momoshiki tiba-tiba berkata di alam bawah sadarnya, "Boruto, aku akan mengatakan satu hal ini padamu. Jika salah satu di antara kau dan Kawaki berhasil tertangkap oleh mereka, maka semuanya sudah berakhir. Dan ingat, keselamatan Kawaki yang merupakan musuhmu adalah jaminan akan berakhirnya dunia ini. Aku sudah melihat. Dari sini, kalau Kawaki sedang dalam kondisi terdesak melawan pecahan Kyuubi yang lain, aku bisa saja katakan kalau dia tidak akan bisa bertahan lama melawan kedua pecahan Kyuubi itu. Bahkan temanmu Mitsuki, aku rasa dia akan mati sebentar lagi." Mendengar itu, Boruto membalas, "Lagi-lagi kau menghentikan waktu untuk berbicara bodoh seperti itu? Apakah kau tidak melihat kalau aku sedang bertarung dengan serius melawan Shinju? Sialan kau Momoshiki. Jika kau tidak ada teman berbicara, jangan syarat aku untuk mendengar omong kosongmu itu." Mendengar kalimat Boruto, Momoshiki membalas, "Santailah. Kau akan baik-baik saja selama aku menggunakan teknik ini. Aku hanya ingin berbicara lebih serius padamu tentang mereka, bahkan aku Otsutsuki tidak mengetahui hal seperti ini bisa terjadi pada Kyuubi. Fenomena yang sangat berbahaya ketika aku mengetahui Kyuubi memiliki akal pikirannya sendiri. Saat ini aku mengambil waktumu sedikit bocah, ini adalah untuk keselamatanku dan dirimu juga. Aku punya alternatif cara untuk melawan mereka. Aku tidak menyarankanmu untuk bertarung melawan Shinju itu, sebab mereka adalah inti dari segala cakra. Dan kau akan kehabisan tenaga sebelum berhasil melumpuhkan mereka." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Langsung saja ke intinya, apa yang harus kulakukan untuk membunuh para Shinju? Jika kau tahu, katakan sekarang. Kau terlalu banyak berbilik dasar sampah." Mendengar itu, Momoshiki tertawa dan berkata, "Bocah bermata biruku sudah menjadi lebih kasar dari sebelumnya, tapi tidak masalah, aku suka jawaban itu. Aku akan memberimu cara untuk menghadapi mereka. Pertama kau harus menghemat cakramu, sebab ketika kau sudah bertarung melawan salah satu dari Shinju, maka kau akan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Dan selanjutnya adalah cara paling efisien untuk menumbangkan mereka adalah dengan cara menggunakan jutsu penyegel. Kau dapat melakukan teknik itu dengan kekuatan karmamu, dan pergunakanlah kekuatan dengan sedikit lebih pintar, bukan hanya sembarang menggunakannya seperti orang bodoh." Mendengar itu, Boruto membalas, "Jutsu segel dari kekuatan karma, bagaimana cara melakukannya? Aku tidak mengetahui kau bisa melakukan itu dengan intentias karma milikmu yang sudah beribu tahun. Jadi ajarkan aku bagaimana cara menggunakan kekuatan itu." Mendengar kalimat tersebut, Momoshiki menjawab, "Apakah begitu caramu meminta bantuan pada orang? Sungguh sangat memalukan. Aku sejatinya memang tidak dapat atau tidak pernah memakai kekuatan tersebut, tapi untuk dirimu yang sekarang, aku rasa kau bisa. Selaraskan saja kekuatan karma milikku dan kekuatan doujutsu Juuganmu, aku rasa kita akan melihat sesuatu yang menarik." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Menyelaraskan katamu? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bahkan ketika aku menggunakan kedua kekuatan tersebut dalam waktu yang sama, maka salah satunya akan menghilang dengan sendirinya." Mendengar itu, Momoshiki berkata, "Kau masih saja bodoh sama seperti kita pertama kali bertemu. Aku yakin kau masih belum mengetahui identitas dari kekuatan doujutsu Jougan milikmu yang sebenarnya. Aku akan memberitahukan padamu di sini. Kekuatan segel akan kau peroleh dengan cara kau membangkitkan karma dan Jougan dalam waktu yang bersamaan. Dengan melakukan dua hal itu, kau akan mendapatkan atau merasakan sesuatu yang berbeda dari dirimu. Jougan dapat menyalin jutsu leluhurmu yang sudah lama mati. Aku melihat kalau keturunanmu adalah orang yang memiliki jutsu penyegel yang sangat hebat. Itulah kekuatan mengerikan dari klanmu yaitu Uzumaki. Jika kau berhasil menyalin kekuatan mereka dan menerapkannya pada saat ini, aku rasa kau bisa dengan mudah mengekang tali kendali para pecahan Kyuubi itu tanpa harus melakukan pertempuran yang berkepanjangan."
Dan aku rasa kau dapat mengetahui sedikit cara baru untuk melepaskan gurumu dari ikatan Shinju itu, karena aku benci setiap saat kau selalu merengek. Di hadapan wajah Uchiha yang sudah membeku menjadi pohon itu. Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto membalas, "Bajingan kau Momoshiki, aku benci sekali ketika kau harus mengatakan kalimat barusan padaku. Tapi aku masih belum mengerti bagaimana cara aku harus melakukannya. Kau tahu, saat ini yang terjadi di luar aku sedang bertarung dengan Shinju, dan kekuatan penghenti waktumu masih belum menghilang. Aku ingin sedikit memanfaatkan kekuatanmu ini untuk mencari informasi terhadapmu." Mendengar itu, Momoshiki membalas, "Jougan adalah kekuatan murni dari segala jenis doujutsu. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu kenapa doujutsu merepotkan itu ada di matamu. Tapi jika kau bertanya padaku tentang cara melakukannya, aku rasa kita harus mencari jejak para makam leluhurmu dan kita akan sedikit melakukan kontak dengan sisa para jasad mereka. Dan dengan hal itu, aku rasa kau bisa mendapatkan teknik baru, atau sederhananya, metode yang akan kita lakukan tidak jauh berbeda dengan jutsu yang kalian sebut dengan nama Edo Tensei. Jika kau berhasil melakukan hal tersebut, maka seluruh kekuatan yang sudah turun-menurun yang diturunkan oleh leluhurmu sampai ke dirimu akan sepenuhnya kau kuasai. Itulah kekuatan asli dari Jougan yang sebenarnya. Kau dapat mencampuri jiwa yang sudah mati untuk bergabung dengan tubuh aslimu, tapi tidak dengan wujud manusia mereka, melainkan seluruh kemampuan mereka akan dikirim ke dirimu yang asli Boruto. Tapi seperti yang kau tahu, cara tersebut akan cukup merepotkan bagimu, sebab itulah aku mengajakmu berbicara di sini. Jadi berhentilah berkata kasar kepada orang yang selalu memberimu petunjuk, dasar bocah berwajah bodoh." Mendengar itu, Boruto membalas, "Jadi apakah kau sudah tahu lokasi keberadaan mereka? Aku percaya kau mengatakan hal ini sebab kau sudah melihat para jasad itu." Mendengar itu, Momoshiki membalas, "Ya, kau benar. Aku sudah menemukan lokasinya, aku sudah melihatnya dengan Byakugan milikku. Jadi aku harap, ketika aku menghilangkan kekuatan penghenti waktu ini, kau tidak perlu bertarung melawan Shinju itu apapun alasannya." Mendengar ucapan Momoshiki, Boruto berkata, "Aku jadi semakin curiga padamu Momoshiki. Mengapa kau melakukan semua itu padaku? Aku tidak percaya kau punya niatan yang baik untuk dunia ini. Jadi aku harap kau tidak sedang menipuku lagi seperti 3 tahun yang lalu saat kita hampir saling membunuh." Mendengar itu, Momoshiki berkata, "Kau terlalu curiga padaku bocah. Apakah aku harus mengatakan kalimat yang sama seperti sebelumnya padamu lagi? Jika kau mati, maka aku akan mati. Dan mungkin rasa curigamu ada benarnya juga. Aku sepertinya semakin tertarik untuk melihat bagaimana dunia ini menghadapi para pecahan Gyubi. Aku yakin hal itu membuatku terhibur. Jadi aku ingin melihat wadahku mengatasi semua hal yang sudah menjadi ancaman bagi dunia kalian saat ini." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, Boruto menjawab, "Cukup Momoshiki. Aku sudah tahu garis besar apa yang ingin kau katakan padaku. Kalau terus berlanjut ini hanya akan menjadi omong kosong untuk menghiburmu yang kesepian. Jadi aku memintamu untuk segera melepas kekuatan bodohmu yang menghentikan waktu saat ini. Aku akan melawan Shinju itu dan melakukan seperti yang kau perintahkan, yaitu mencari jejak leluhurku." Mendengar itu, Momoshiki menjawab, "Baiklah. Aku rasa ucapanmu tadi benar-benar menghinaku. Dasar bocah berwajah tolol." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, dia menghilangkan jutsu penghenti waktu yang ada di sekitar Boruto. Boruto yang sudah kembali ke dunia asal, sedang mengaktifkan Cho-Odama Rasengan dalam ukuran yang besar untuk mengatasi meteor yang sedang dijatuhkan oleh jelmaan Gyubi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Mengingat apa yang dikatakan Momoshiki untuk tidak membuang cakra berlebihan melawan para jelmaan Gyubi tersebut, Boruto membatalkan Rasengannya dan membuat Kage Bunshin dalam jumlah yang banyak untuk menghalangi penglihatan Shinju tersebut. Saat meteor tersebut semakin dekat, Boruto yang awalnya sudah terbang ke langit untuk menghancurkan batu raksasa itu,
Menggunakan jutsu Hirashin untuk kembali di dekat Kashin Koji dan Sanbi, Boruto langsung mengaktifkan Jikukan Ninjutsu dan membawa mereka semua masuk ke dalam dimensi tersebut dengan tambahan Hirashin. Boruto melakukan kombinasi kekuatan itu disebabkan jelmaan Shinju itu dapat menghilangkan portal dimensi milik Boruto dengan kekuatan mata Rinnegan-nya. Sebab itu Boruto melakukan pengalihan dengan kekuatan Kage Bunshin. Setelah mereka berhasil kabur dari Shinju Sasuke, akhirnya mereka semua masuk ke dalam dimensi milik Boruto, dan Sanbi bertemu dengan wujud asli dari Shukaku. Berhasil keluar dari kemampuan penghenti waktu Momoshiki yang tiba-tiba mengajaknya berbicara saat dia bertempur melawan jelmaan Kyuubi yang memiliki wujud seperti Sasuke. Saat itu Boruto mengingat apa yang dikatakan Momoshiki untuk tidak membuang cakra berlebihan untuk melawan para jelmaan Kyuubi tersebut. Mendengarkan saran dari Momoshiki, Boruto membatalkan Rasengan-nya untuk menghancurkan meteor yang dijatuhkan oleh jelmaan Kyuubi itu, dan membuat Kage Bunshin dalam jumlah yang banyak untuk menghalangi penglihatan Shinju. Saat meteor tersebut semakin dekat, Boruto yang awalnya sudah terbang ke langit untuk menghancurkan batu raksasa itu, menggunakan jutsu Hirashin untuk kembali di dekat Kashin Koji dan Sanbi. Tiba-tiba Boruto langsung mengaktifkan Jikukan Ninjutsu dan membawa mereka semua masuk ke dalam dimensi lain dengan tambahan kekuatan Hirashin. Boruto melakukan kombinasi kedua kekuatan itu disebabkan jelmaan Shinju dapat menghilangkan portal dimensi milik Boruto dengan kekuatan mata Rinnegan-nya. Sebab itu Boruto melakukan pengalihan dengan kekuatan Kage Bunshin miliknya. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran Shinju, akhirnya mereka semua masuk ke dalam dimensi milik Boruto. Ekspresi Sanbi sama seperti dengan Shukaku ketika pertama kali masuk ke dalam dimensi milik Boruto. Sebab mereka langsung diperlihatkan kalau Sasuke yang membeku menjadi pohon. Saat itu Sanbi berkata, "Apa-apaan ini? Sepertinya aku kenal dengan rupa wajahnya. Apakah dia bocah Uchiha yang ingin melenyapkan kita pada saat dirinya hendak membunuh Naruto?" Mendengar itu, Shukaku membalas, "Hei, santailah sedikit. Seperti biasa kau masih susah melepaskan rasa dendammu." Ya benar, dia adalah Uchiha Sasuke, dia sedang tersegel di balik Shinju itu. Mendengar itu, Sanbi membalas, "Apa, Shinju? Apa yang terjadi sebenarnya? Di mana Naruto? Aku tidak melihat dia ada di sekitar sini. Bahkan setelah Kurama mati, tidak lama dari kejadian itu, aku benar-benar hilang kontak padanya. Apa yang sudah terjadi sebenarnya saat ini?" Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Tenangkan dirimu dahulu. Kau akan mengetahui kalau kita kembali masuk ke dalam ancaman yang lebih serius lagi. Boruto akan menjelaskan padamu tentang situasi sekarang." Mendengar itu, Boruto berkata, "Maaf membawamu ke sini Tuan Sanbi. Seperti yang sudah kau lihat, ada sesuatu yang tidak normal terjadi di dunia ini. Kalian kembali diburu oleh orang-orang yang menginginkan kekuatan besar yang ada di tubuhmu. Sebab itulah aku menyelamatkan kalian dengan cara memindahkan koordinat keberadaan kalian sebagai para biju." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Sanbi sama seperti yang diucapkan Boruto kepada Shukaku dahulu. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan Boruto mengenai situasi saat ini, Sanbi berkata, "Aku rasa kita akan kembali seperti zaman dahulu. Aku tidak percaya kalau Naruto anak yang diramalkan oleh kakek tua itu harus menjadi seperti saat ini. Tapi apapun itu, kau sebagai anaknya Naruto, harus memiliki tekad yang sama dengan ayahmu, dan aku juga sama. Seperti Shukaku, kami bisa merasakan kalau kau tidak punya niatan yang buruk kepada kami para biju. Sebab itu aku bisa cukup mengerti tentang kondisimu saat ini." Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku bersyukur ayah memiliki hubungan yang baik dengan kalian para biju. Tapi aku ingin sedikit memberikan info kepada kalian tentang situasi saat ini. Kalau aku tidak yakin bisa menghadapi para keempat jelmaan Shinju tersebut, sebab mereka adalah inti dari segala cakra. Dan yang membuatku lebih khawatir adalah, jika aku mati, maka dunia ini akan berakhir." Mungkin kedengarannya seperti orang yang menyombongkan diri.
Tapi apa yang kukatakan adalah benar, sebab aku adalah Otsutsuki. Jika mereka berhasil memakanku, maka mereka akan menghancurkan dunia saat itu juga. Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Dengar Boruto, aku tidak yakin harus mengatakan ini padamu. Sebab ayahmu telah membebaskan kami menjadi makhluk yang terbebas dari kurungan. Tapi kami juga berjanji padanya, jika dunia kembali menjadi ancaman, kami tidak akan tinggal diam melihat hal itu terjadi tanpa melakukan apa-apa. Kami para biju memiliki jiwa terhormat. Kami tidak mau mati begitu saja seperti anjing tanpa melakukan perlawanan. Sama halnya seperti Kurama dahulu. Aku tidak percaya dia akan mati secepat itu, dan sekarang Naruto yang menjadi target kematian dari musuh. Aku akan berbesar hati jika kau ingin menggunakan kekuatanku seutuhnya untuk menjaga dunia ini dari ancaman kehancuran. Jika kau berkenan, kau akan menjadi Jinchurikiku. Jika hanya membagikan kekuatan seperti sebelumnya, itu tidak bisa membuatku membagikan cakraku seutuhnya padamu. Sebab itulah jika aku berada di jiwamu, aku bisa dengan mudah membagikan kekuatanku padamu." Mendengar itu, Sandy membalas, "Itu benar bocah, kami dahulu berjanji pada Kurama saat sebelum dia benar-benar mati meninggalkan kami. Dia berpesan kepada semua biju, untuk melindungi Naruto dari segala macam bahaya, dan keamanan dunia dari ancaman kehancuran. Seperti yang kau katakan tadi, kalau saat ini Kyuubi sudah memecah dirinya dan memiliki akal, dan hal itu sangat berbahaya sekali, aku rasa kau harus memerlukan kekuatan yang besar juga untuk bisa mengimbangi mereka, dan aku juga ingin menyelamatkan ayahmu. Jika ayahmu mati, aku akan malu dari rubah itu, dia akan mengejakku nanti." Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku berterima kasih atas rasa simpati kalian kepadaku, tapi seperti yang ayahku lakukan pada kalian, dia tidak ingin membawa kalian kembali dalam masalah yang rumit yang dapat mengancam nyawa kalian. Sebab para biju adalah keseimbangan bagi dunia ini. Mungkin Kurama milik ayah sudah mati, dan kalian sudah menerima pesan darinya sebelum dia pergi. Tapi jawabanku masih sama, bahkan ayahku dengan berani mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan Otsutsuki itu, tanpa harus meminta kekuatan dari kalian semua. Sebab dia ingin kalian para biju hidup dengan bebas seperti apa yang kalian mau. Dan juga aku bisa katakan, aku akan membawa teman kalian untuk bisa hadir di sini. Dia adalah Kyuubi. Mungkin aku tidak bisa panjang lebar mengatakan kemungkinan tersebut, tapi aku yakin, aku dapat melakukan sesuatu dengan diriku yang sekarang, walau berhubungan dengan jiwa yang sudah mati yang bisa dibangkitkan. Tapi untuk menjadi Jinchuriki, aku menolak. Aku tidak ingin membahayakan. Ku minta satu saja, aku ingin masing-masing dari kalian memberikanku cakra sedikit saja. Aku dapat menggunakan itu di saat-saat genting." Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Boruto, jika itu yang kau mau, kami tidak punya pilihan selain mempercayakan semuanya padamu tentang situasi saat ini. Tapi jika kau meminta sesuatu seperti tadi, aku akan memberikanmu kekuatanku, yaitu jutsu segel pasir yang kuat. Aku rasa itu cukup efektif jika kau sedang dalam kondisi mendesak." Setelah Shukaku berkata seperti itu, Sandy membalas, "Aku juga sama seperti Shukaku. Aku akan membagikanmu setengah dari kekuatanku. Jika kau dapat menguasainya, itu akan sangat berguna bagimu. Aku melihat dari mataku kau bisa menggunakan elemen air. Sebab itu, jika kau memakai cakraku di dalam jutsu itu, aku rasa kekuatannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya." Setelah Boruto mendengarkan kalimat dari Sandy dan Shukaku, tiba-tiba Momoshiki kembali mengganggu Boruto dengan jutsu penghenti waktunya. Saat itu Momoshiki berkata, "Kata-katamu tadi benar-benar menjijikan dasar bocah. Kau terlalu naif sama seperti ayahmu. Jika kau berhasil memakai kekuatan mereka semua, itu membuatmu menjadi lebih hebat dari siapapun. Aku bisa memeras cakra mereka saat kau sudah menjadi Jinchuriki para biju itu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Dasar Momoshiki bajingan, lagi dan lagi kau menyeretku dalam omongan kosongmu.
Jika kau selalu melakukan ini, aku akan membuatmu tidak bisa berbicara lagi. Apakah kau lupa? Kalau aku bisa mengunci jiwamu untuk sementara waktu dengan Jougan? Jadi jika kau tidak ingin hal itu terjadi lagi, jangan membuatku tiba-tiba masuk dalam kemampuan penghenti waktu ini. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Jougan-nya untuk melepaskan kemampuan Momoshiki yang bisa menghentikan waktu. Setelah Boruto berbicara panjang lebar dengan Sanbi dan Shukaku, tiba-tiba Kashin Koji mengirimkan katak darurat di dekat Boruto. Saat itu Kashin Koji berkata melalui perantara katak tersebut, dia berkata, "Boruto, maaf harus mengatakan ini, aku tidak bisa kabur denganmu bersama dengan Biju. Dia berhasil membuatku kembali ke dunia ini, aku tidak percaya dia berhasil menyeretku dari portal dimensimu. Jadi aku harap kau berhati-hatilah bersama para Biju, aku takut dia dapat memindahkan kalian kembali ke dunia dari dimensimu." Aku rasa dia memiliki kekuatan untuk memindahkan sebuah objek yang sudah dilihatnya. Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak percaya dia bisa melakukan itu, tapi dengan apa yang sudah terjadi saat ini, itu tidak membuatku terkejut, sebab yang kita lawan saat ini adalah Shinju. Baiklah, aku akan menyusulmu ke sana paman, tapi sebelum itu, aku minta kau menunggu sedikit lebih lama lagi." Setelah Boruto berkata seperti itu, Shukaku berkata, "Sepertinya sudah saatnya Boruto, apakah kau siap? Kami akan melakukannya jika kau mau." Mendengar itu, Boruto membuat posisi duduk menyila, dan dia berkata, "Aku siap, tolong bantuannya. Aku akan mencoba untuk menghentikan Shinju itu. Setelah aku berhasil menghentikannya, aku akan mencari para Biju lain." Setelah Boruto berkata seperti itu, Sanbi dan Shukaku memberikan cakranya kepada Boruto. Nampak aura cakra biru sedang menyelimuti tubuh Boruto yang sedang proses penerimaan cakra dari para Biju itu. Setelah selesai, Boruto berkata, "Aku rasa ini lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, jadi tunggulah di sini. Aku akan membuat kekai kepada kalian, dan membuat kontrak Kuchiyose kepada kalian berdua. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku ingin kalian membantuku." Mendengar itu, Shukaku menjawab, "Baik, kami juga ingin ikut dalam pertempuran ini. Jika kau terdesak, segera panggil kami berdua, kami akan membantumu kapanpun kau bersedia." Setelah obrolan itu, Boruto menggunakan kekuatannya untuk membuka portal dimensi dan keluar dari tempat persembunyian mereka. Singkat cerita, Boruto berhasil menuju ke tempat Kashin Koji yang sedang melawan Shinju. Melihat kehadiran Boruto, Kashin Koji berkata, "Waktu yang tepat Boruto. Aku benar-benar sudah menggunakan semua kekuatanku untuk menghentikannya, tapi seperti yang kau tahu, tidak sedikit pun aku berhasil membuatnya terluka." Mendengar kalimat Kashin Koji, Boruto berkata, "Maaf paman, bisakah kau memberikan salah satu tanganmu padaku? Aku ingin memberikanmu sesuatu." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia membagikan cakra milik Shukaku dan Sanbi kepada Kashin Koji. Kashin Koji yang menyadari itu, dia berkata, "Oh jadi begitu, baiklah, ini akan sangat berguna untuk memulai serangan baru." Setelah Kashin Koji menerima cakra dari Boruto, dia langsung menggunakan Sage modenya tepat di hadapan Boruto. Saat itu Boruto berkata, "Mulai sekarang, lakukan apapun yang kau mau tanpa harus memikirkan cakra. Tujuan kita sekarang bukan kabur lagi dari kejarannya. Hidup dan mati adalah pertaruhan yang kita buat mulai dari sekarang." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan Doujutsu Jougan-nya tanpa kekuatan karma. Kashin Koji dan Boruto pun sudah bersiap dengan kekuatan terhebat mereka. Saat itu, Shinju tersebut terbang ke arah langit, dan meninggalkan mereka berdua di bawah tanah. Saat itu, tiba-tiba tanah yang menjadi pijakan Boruto dan Kashin Koji terbelah dan pecah, dan pecahan tersebut terbang mengarah ke langit. Boruto yang melihat fenomena itu berkata, "Berhati-hatilah paman. Ini adalah kekuatan Chibaku Tensei. Karena dia pengguna Rinnegan, jadi dia bisa menggunakan kekuatan semua petapa jalan Rikudo." Mendengar itu, Kashin Koji langsung membuat jutsu api raksasa.
dan menyerang tubuh asli Shinju yang berada di langit. Melihat serangan itu, Shinju tersebut membuat pijakan mereka terbelah menjadi beberapa bagian, sehingga membuat Boruto dan Kashin Koji tidak bisa berdiri dengan normal. Saat itu Boruto melemparkan Rasengan-nya untuk menghancurkan inti dari Chibaku Tensei tersebut, tapi hal itu tidak membuat efek apa-apa. Saat Shinju Sasuke mengaktifkan Chibaku Tensei, tiba-tiba, lagi dan lagi, meteorik raksasa, atau bongkahan batu raksasa turun tepat di atas kepala Boruto dan Kashin Koji. Melihat itu, Kashin Koji berkata, "Ini adalah kekuatan asli dari Kyuubi, sungguh kekuatan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan Boruto?" Mendengar itu, Boruto tidak menjawab apapun. Dia sedang memejamkan matanya, dan tiba-tiba karma menyelimuti tubuhnya. Saat itu Boruto menyiapkan sebuah kunai, dan melemparkan kunai yang dilapisi bros simbol Konoha ke arah tanah. Saat itu Boruto berkata, "Paman bersiaplah, aku akan memindahkanmu dari tempat ini ke tempat yang lebih aman. Jadi awasi aku dari bawah. Aku akan menghancurkan semua serangan Shinju ini dan membawa tubuh aslinya bersamaku." Mendengar itu, Kashin Koji menjawab, "Apa? Apakah kau sudah gila? Saat ini kau tidak punya peluang untuk melawan. Jadi lebih baik kita mundur terlebih dahulu sekarang Boruto." Mendengar kata-kata Kashin Koji, Boruto tidak menjawab apapun, dia hanya mengatakan, "Hirashin no Jutsu." Sontak Kashin Koji pun langsung pindah dari tempat berbahaya itu meninggalkan Boruto seorang diri. Setelah Boruto tahu Kashin Koji sudah pergi dari dekatnya, tiba-tiba Shinju yang memiliki rupa seperti Sasuke berkata, "Otsutsuki Boruto, kematianmu sangat menjadi ambisi bagi ego kami para Shinju, jadi bersiaplah menerima waktu kematianmu yang akan tiba." Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku tidak percaya kau dapat berbicara juga, tapi aku bersumpah, aku akan menyelamatkan guruku apapun yang terjadi, salah satunya adalah membunuhmu saat ini juga." Setelah Boruto berkata, dia melompati puing-puing tanah yang sudah hancur, dan melompati untuk menghancurkan meteor raksasa milik Shinju itu. Boruto mengaktifkan tanda karmanya ke level 2, hingga menumbuhkan tanduk di dahinya, dan mengeluarkan kekuatan Momoshiki, yaitu batu lava golem raksasa. Setelah Boruto mengeluarkan itu, golem raksasa itu menghancurkan meteor yang ada di atas kepala Boruto, dan disusul dengan Choodama Rasengan milik Boruto untuk menghancurkan habis bongkahan batu raksasa seperti meteor. Melihat Boruto menggunakan kekuatan itu, Momoshiki tiba-tiba berkata di dalam bawah sadar Boruto tanpa menghentikan waktu. Saat itu Momoshiki berkata, "Dasar bocah nakal, menggunakan kekuatanku tanpa izin, aku harap kau memberikanku sedikit kesempatan untuk muncul untuk melawan Shinju itu sebagai bayarannya." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Diamlah di situ, dan amati pertarunganku." Setelah bongkahan batu raksasa itu berhasil dihancurkan Boruto, Shinju Sasuke berkata, "Sungguh kekuatan yang luar biasa. Otsutsuki Boruto, tegoku untuk memakanmu semakin meningkat lebih tinggi." Mendengar itu, Boruto tidak menjawab apapun, dia kembali maju dengan golem lava api milik Momoshiki untuk menghancurkan inti dari Chibaku Tensei tersebut. Boruto menggunakan dua bunshin untuk melakukan dua serangan sekaligus. Saat itu, Boruto dengan jutsu andalannya, kembali menggunakan Rasengan raksasa. Tapi Rasengan ini adalah Kieru Rasengan, Rasengan yang menghilang tapi dengan ukuran yang besar. Sementara bunshin satunya lagi sedang menyiapkan jutsu Shiden dan bersiap melemparkan jutsu. Setelah semuanya sempurna, Boruto melemparkan semua kekuatannya untuk menghancurkan Chibaku Tensei. Sontak saja setelah itu terjadi ledakan yang sangat luar biasa di tempat itu, bahkan Boruto melihat Shinju yang memiliki paras seperti Sasuke terpental jauh akibat efek ledakan. Sementara Boruto dengan mudahnya berpindah tempat ke Kashin Koji dengan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Melihat itu, Kashin Koji berkata, "Itu hebat Boruto, tapi sangat beresiko, aku harap kau selalu mengingat ucapanku agar tidak terlalu gegabah."
Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku tidak punya pilihan selain melakukan itu, sebab musuh kita adalah Kyuubi yang berevolusi menjadi manusia." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengajak Kashin Koji untuk mendekati tubuh Shinju yang sudah pingsan akibat efek ledakan tadi. Saat mereka mendekati tubuh utama Shinju yang memiliki paras seperti Sasuke, tiba-tiba dari langit terjadi ledakan halilintar listrik yang hampir menyambar Boruto dan Kashin Koji. Ternyata tiba-tiba, Shinju yang memiliki paras seperti Ishiki muncul di atas langit, dan dia berkata, "Akhirnya kita bertemu kembali, Otsutsuki Boruto." Boruto yang melihat Shinju berparas Ishiki kaget. Dan Boruto berkata, "Ini gawat paman, aku rasa ini akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya, aku tidak percaya dia bisa menemukan kita di sini." Mendengar itu, Kashin Koji menjawab, "Aku rasa itu mudah bagi mereka Boruto. Apa kau lupa kalau mereka semua memiliki tanda cakar cold? Dengan hal itu, mereka dapat mengetahui bagian dari tubuh mereka sedang ada di mana. Dan sebab itulah aku bilang di awal, kalau melawan mereka cukup sulit." Mendengar kalimat itu dari Kashin Koji, Boruto menjawab, "Ini adalah kesempatan kita untuk membawa tubuh Shinju yang sudah pingsan. Jadi aku harap kau bisa menggunakan kekuatan itu, Paman." Setelah mendengar kalimat tersebut dari Boruto, Kashin Koji yang masih dalam Sagi modenya mengeluarkan sebuah jutsu. Jutsu tersebut adalah Doton kurungan besi, dan ditambah formula segel. Kashin Koji dan Boruto melakukan hal itu disebabkan mereka tidak mau kalau Shinju yang memiliki rupa seperti Ishiki membawa rekannya. Melihat itu, Shinju berparas Ishiki berkata, "Sungguh kekuatan yang luar biasa Otsutsuki Boruto. Aku sudah tidak kaget melihat hal ini akan terjadi. Tapi bagaimana kau membuat salah satu dari bagianku lumpuh, itu sangat mengagumkan sekali. Walaupun aku tidak ada di sini pada saat kalian bertempur, penglihatan kami selalu terhubung. Aku rasa kau juga sudah tahu tentang itu, benar bukan Otsutsuki Boruto?" Mendengarkan kalimat itu, Boruto menjawab, "Aku tidak percaya kalian semakin lihai untuk berbicara. Jika itu memang seperti yang kau ucapkan, aku ingin menanyakan satu hal padamu sebelum kita melanjutkan pertarungan. Aku sudah mengetahui, kalau dua bagian dari tubuhmu sedang bertarung melawan Kawaki. Lantas apa yang sudah terjadi di sana?" Mendengar itu, Shinju berparas Ishiki berkata, "Semuanya akan menjadi sebuah takdir yang telah ditentukan. Kematian kalian merupakan hasrat dari bangkitnya ego kami. Mengenai Otsutsuki Kawaki, itu tinggal menunggu waktu saja. Kami akan menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Daripada kau mengkhawatirkan orang lain, pikirkanlah takdir kematianmu yang sudah semakin dekat, wahai Otsutsuki Boruto." Mendengar itu, Boruto berkata kepada Kashin Koji, "Paman, aku ingin kau membuat pengalihan. Saat ini kita tidak bisa bertarung melawan dirinya, kita akan mundur. Tapi sebelum itu, kita akan bawa Shinju yang sudah berhasil kau kurung dengan jutsu itu. Aku sudah punya rencana lain untuk menghadapi mereka, dan saat ini bukanlah waktunya." Mendengar itu Kashin Koji bertanya, "Rencana lain? Apa yang kau pikirkan? Beritahukan kepadaku sekarang Boruto. Aku khawatir kau akan melakukan tindakan ceroboh." Mendengar itu, Boruto membalas, "Tidak Paman. Ini rencana yang cukup efektif. Sebelumnya Momoshiki berkata kepadaku tentang bagaimana cara menghentikan mereka, dan dia mengusulkan untuk menggunakan kekuatan Jougan. Dia memberitahukan kepadaku untuk mencari atau melacak di mana kekuatan segel tersebut terkubur. Atau singkatnya dia memberi saran untukku pergi ke tempat runtuhan klan Uzumaki. Dan aku akan menemukan sesuatu yang diperlukan untuk melawan mereka." Mendengar itu, Kashin Koji berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membawa tubuh Shinju yang sudah pingsan." Setelah Kashin Koji ingin mencoba membawa tubuh Shinju yang sudah pingsan, tiba-tiba kubus raksasa muncul dari atas kepala mereka berdua, dan ditambah dengan ratusan batang besi yang menuju ke arah tubuh mereka berdua. Boruto yang melihat itu, langsung membawa Kashin Koji untuk berpindah tempat dengan Hiraishi no Jutsu.
Setelah itu, Boruto berkata, "Itu adalah kekuatan Ishiki, jiwa yang sudah mati tersimpan di dalam Kyuubi, jadi tidak mengejutkan bagi para Shinjo. Jadi berhati-hatilah paman, teknik itu sangat berbahaya dan merepotkan untuk dihadapi." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Boruto memanggil garaga si ular buta berwarna merah. Melihat itu, Kashin Koji berkata, "Kuchiyose, untuk apa kau menggunakan itu untuk melawan mereka? Padahal kau sudah tahu kalau itu tidak berguna." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Tenanglah paman, ini adalah Kuchiyose terkuatku. Diam dan amati saja apa yang akan kami lakukan." Setelah Boruto berkata seperti itu, Garaga berkata, "Lama tidak bertemu Boruto. Kali ini, siapa yang ingin kau ubah menjadi batu? Aku sendiri cukup lama tidak bertarung." Mendengar itu, Boruto membalas, "Garaga, aku ingin meminta bantuanmu. Alihkan perhatian makhluk yang ada di atasmu. Dia adalah Kyuubi yang berevolusi menjadi manusia. Aku akan melakukan sesuatu di bawah. Jadi aku serahkan yang di atas padamu." Mendengar itu, Garaga bertanya, "Kyuubi katamu? Apa kau gila? Kau menyuruhku untuk bertempur dengan Kyuubi? Tapi baiklah, aku akan melakukan apa yang kau mau sebagai balasan karena kau menyelamatkanku dari Code." Setelah Garaga berkata seperti itu, dia langsung menyerang Shinju berparas Ishiki, dan langsung mengeluarkan jutsu andalannya, yaitu lumpur cairan batu. Melihat serangan tersebut, Shinju berparas Ishiki dengan mudahnya membuat serangan balik. Dia mengeluarkan batang besi raksasa, dan batang-batang besi itu menancap di tubuh Garaga. Boruto yang melihat itu dibuat kaget. Dan dia mengeluarkan Jougannya dan membuat batang besi raksasa itu tiba-tiba menghilang. Tapi tiba-tiba, Shinju yang sudah dikurung oleh Kashin Koji, terbangun dari pingsannya, dan dia berhasil menghancurkan kekai yang dibuat Kashin Koji. Dan dia mengeluarkan uap cakra berwarna ungu menyelimuti dirinya. Boruto yang melihat itu, langsung membawa Garaga dan Kashin Koji menjauh dari mereka berdua dengan Hirashin. Saat itu Boruto berkata, "Jangan-jangan, itu adalah..." Di sisi lain, Kakashi dan yang lainnya sudah berhasil keluar dari kurungan yang dibuat oleh Kashin Koji. Saat itu Sarada berkata, "Aku rasa kita sudah tertinggal jauh dari mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang Rokudaime Hokage?" Mendengar itu, Shikade menjawab, "Aku rasa kita harus segera menyusul mereka. Aku tidak percaya sedikitpun dari orang yang sudah berkhianat dari desa." Mendengar itu, Kakashi membalas, "Saat itu aku rasa percuma untuk mengejar mereka." Dan itu benar Sarada, mereka sudah berhasil mengambil biju seperti apa yang mereka katakan sebelumnya. Tapi aku rasa, kita lebih baik mundur terlebih dahulu, dan segera melaporkan hal ini kepada desa. Dan juga, aku semakin khawatir saat ini, aku harap firasat burukku tidak akan pernah terjadi." Mendengar itu, Sarada membalas, "Rokudaime Hokage, aku minta satu permohonan padamu. Aku harap kau tidak melebih-lebihkan tentang Boruto di hadapan Paman Shikamaru. Aku takut sesuatu yang buruk akan diputuskan juga kepada ayahku. Aku harap kau mengerti." Mendengar itu, Kakashi membalas, "Saat ini, hal itu tidak terlalu penting Sarada. Aku akan melaporkan tentang apa yang disampaikan Boruto kepada kita, kalau para Shinju itu memang benar sedang mengincar para biju. Dan aku tidak akan membawa cerita lebih dari itu, aku juga mengerti perasaanmu." Mendengar itu, Sarada membalas, "Terima kasih Rokudaime Hokage. Kau memang benar guru terbaik yang dimiliki ayahku dan Nanadaime Hokage. Mungkin saat ini kalian menganggapku orang aneh yang bermasalah dengan pemikiran. Tapi aku sedikit lega mendengar jawaban dari Rokudaime Hokage." Setelah Sarada berkata seperti itu, mereka semua mundur dan kembali ke desa Konohagakure. Saat itu Shikade memberontak dan berkata saat di perjalanan, "Maaf Sarada, semakin hari aku semakin curiga padamu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan dengan Boruto?
Apakah kau yang memberitahukan semua informasi desa padanya? Aku rasa kemungkinan itu sangat besar. Sebab dari semua orang yang ada di desa, hanya kau yang selalu memberontak jika disebut kata Boruto. Maaf Rokudai Mahokage, bukannya aku tidak setuju atas keputusanmu saat ini, aku rasa, aku sudah tidak bisa percaya dan mengikuti apa yang dikatakan Sarada lagi. Mendengar itu, Sarada menjawab, aku tidak peduli apapun yang kau pikirkan tentangku, tapi, jika kau punya bukti atas tuduhanmu, segera laporkan pada ayah payahmu itu.